Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Kita di sini, tentunya di kelas Miss Kita. Kali ini di kelas Miss Kita akan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Apa saja sih yang akan dibahas? Simak terus videonya sampai habis ya. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ya. Di sini, Miss kita mempunyai 8 gambar yang berbeda-beda. Nah, menurut kalian nih, dari 8 gambar ini, gambar mana saja sih yang perilakunya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yuk, coba kalian tebak. Nanti sama tidak ya dengan jawaban Miss kita? Miss kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari gambar yang paling atas sebelah kiri. Menurut kalian, ini sudah sesuai belum ya? Kalau menurut Miss kita sih tidak sesuai ya dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu bisa mencerminkan sila ke-1, kedua, ketiga, bahkan kelima. Wow, banyak sekali. Kenapa bisa mencerminkan lebih dari satu sila ya? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Tapi nanti dulu ya. Kemudian gambar nomor 2. Nah, di situ ada 3 anak yang sedang kerja bakti ya, membersihkan lingkungan. Menurut kalian sudah sesuai belum? Kalau menurut Miss kita sih sudah sesuai. Nah, ini bisa mencerminkan sila ke-2, 3, kemudian kelima. Nah, untuk yang kegiatan gambar nomor 3, membuang sampah sembarangan. Ya, pasti kita sehati kalau yang ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian gambar yang keempat, di mana ada anak yang sakit, kemudian teman-temannya menjenguk. Ya, ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa masuk ke sila kedua, bisa masuk juga sila ketiga. Dan juga bisa masuk sila keberapa? Kelima juga bisa. Kemudian, gambar yang paling atas sebelah kanan. Menurut kalian, ini sesuai tidak? Pasti kita sama deh jawabnya. Yang ini tidak sesuai dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, itu ada segerombolan bapak-bapak ya, sedang kerja bakti, membangun sebuah tempat bersama. Nah, ini juga sudah sesuai ya, gotong royong. Itu bisa masuk ke sila kedua, sila ketiga, sila kelima juga bisa. Kemudian, gambar yang berikutnya, gambar nomor 7. Di situ ada beberapa tempat ibadah. Nah, ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Kenapa? Karena ini bisa masuk ke sila yang pertama, kemudian sila yang ketiga, kelima juga bisa. Nah, untuk yang gambar terakhir, nomor 8, pasti kita juga sependapat bahwa pemburuan liar itu tidak mencerminkan atau merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalian pasti masih bingung ya, kenapa satu gambar itu bisa mencerminkan beberapa nilai pada Pancasila? Ya, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, setiap sila dapat menjiwai dan dijiwai oleh sila yang lainnya. Masih bingung? Nah, ikuti ya pembahasan berikutnya setelah ini. Ini dia penjelasan di mana setiap sila Pancasila itu dapat dijiwai atau menjiwai sila yang lainnya. Nah, kita ambil dari gambar yang pertama tadi ya. Di sini ada gambar seorang anak yang memberikan atau menolong ya dengan sejumlah uang kepada peminta-minta. Nah, dari perilaku ini itu dapat mencerminkan lebih dari satu sila. Sila berapa sajakah itu? Yang pertama, itu adalah mencerminkan pengamalan Pancasila sila yang pertama,
yaitu dengan membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Jadi agama manapun itu mengajarkan kita untuk saling berbagi, walaupun kita berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kemudian, selain mencerminkan pengamalan Pancasila ke-1, kegiatan ini juga mencerminkan sila ke-2, yaitu dengan mengembangkan sikap saling menolong dan juga tenggang rasa. Ya, kita juga dengan memberikan sejumlah uang kepada peminta, berarti kan kita juga mempunyai rasa untuk menghargai atau menghormati orang lain, dan juga ada rasa tolong-menolong. Nah, kemudian kecuali mencerminkan pengalaman sila yang pertama dan juga kedua, perilaku pada gambar juga mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu menunjukkan sikap bersatu. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi dengan rasa saling tolong-menolong dan tenggang rasa juga akan mempersatu, ya, sehingga adanya persatuan Indonesia. Jadi masuk ke sila ketiga. Kemudian bisa juga mencerminkan sila yang kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur. Jadi dengan kita menolong berarti kita sudah melakukan perbuatan yang baik, ya, yang luhur. Jadi satu sikap atau perilaku pada gambar tersebut bisa langsung mencerminkan 4 sila sekaligus, ya, yaitu sila ke-1, kedua, ketiga, dan kelima. Ini berarti bahwa Pancasila itu bisa menjiwai sila yang lainnya, bukan? Nah, kita bahas lagi di gambar selanjutnya, ya. Oke, kita bahas di gambar yang kedua dan gambar yang keberapa ya ini? Ini sebenarnya ada di, Miss kita ambil juga, ada di gambar yang kita beri centang dan beri silang itu tadi ya. Di sini ada dua gambar yang berbeda tapi satu kegiatan yang sama, yaitu kerja bakti dan gotong royong. Nah, dalam kegiatan ini mencerminkan sila berapa saja sih? Nah, kita bahas ya. Untuk kegiatan ini yang ada di gambar, gotong royong dan juga kerja bakti, yang pertama, tentu mencerminkan pengamalan sila yang ke-1, yaitu membina kerukunan hidup antar umat beragama. Jadi dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong itu, tidak usah memandang agama yang sama ya, tapi semua umat beragama saling bahu-membahu, tanpa membedakan satu yang lainnya. Ya, saling rukun ya, saling tolong-menolong. Nah, jadi mencerminkan pengamalan sila yang pertama. Kemudian, kegiatan ini juga mencerminkan pengamalan sila yang kedua, yaitu mengembangkan sikap saling menolong. Sudah pasti ya, kemanusiaan ya. Jadi, ada saling tolong-menolong dalam kegiatan kerja bakti dan juga gotong royong. Nah, kemudian mencerminkan pengalaman sila yang keberapa lagi? Ya, betul sekali, sila ketiga, menunjukkan sikap bersatu. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan suku, ras, maupun golongan, ataupun bahkan keyakinan. Semuanya sama-sama kerja bersama, sama-sama bergotong royong. Jadi, akan menimbulkan rasa persatuan. Jadi, masuk ke pengamalan Pancasila sila ketiga. Kemudian kegiatan ini juga mencerminkan pengamalan Pancasila sila yang kelima, yaitu mengembangkan sikap adil dalam kegiatan gotong royong. Ya, adil ya, dalam kegiatan gotong royong itu tidak boleh ada yang diistimewakan. Nah, harus bersikap adil. Semuanya bekerja sama. Seperti itu ya. Oke, sekarang coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar siswa yang sedang melakukan diskusi untuk menentukan jadwal piket mereka. Menurut kalian, untuk perilaku ini itu pengamalan nilai-nilai Pancasila berapa saja sih yang digunakan atau yang termasuk di dalamnya? Ya, dengarkan penjelasan dari Miss kita ya. Dalam kegiatan diskusi ini, mencerminkan pengamalan Pancasila sila kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Pembahasannya seperti ini.
Kegiatan diskusi untuk menentukan jadwal piket yang ada di gambar itu mencerminkan sila kedua. Kenapa? Karena dalam kegiatan tersebut ada rasa pengakuan persamaan hak dan kewajiban di setiap anggotanya. Kemudian, mencerminkan sila ketiga. Karena di dalam kegiatan diskusi tersebut juga mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, jadi kepentingan umumnya itu diutamakan daripada kepentingan kita. Diri sendiri ya maksudnya. Kemudian, mencerminkan sila keempat karena mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan mencerminkan sila kelimanya karena melakukan perbuatan yang luhur dan juga mencerminkan sikap kekeluargaan. Bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan? Bahwa di setiap sila Pancasila itu dapat menjiwai sila-sila yang lainnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Semoga kalian sekarang sudah jelas ya. Jika belum jelas, kalian boleh memutar kembali video dari Miss kita ini. Tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Miss kita ucapkan untuk kalian yang sudah melihat video Miss kita dari awal sampai juga dengan akhir. Jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Miss kita selanjutnya.